ikhlas, semangat, masuk surga bersama Aisyah. Ya, ini tidak rekamannya. Baik, saya mohon izin tidak berada di sana ya. Kalau saya duduk sana nggak kelihatan orangnya, soalnya tinggi semampai, semeter tak sampai. Baik, semeter tak sampai. Ibu-ibu yang cantik, kita akan membahas atau sharing bersama-sama tentang mukadimah anggaran dasar, visi misi dan program Aisyah. Silakan angkat tangan dulu yang baru kali ini ikut Baitul Arqam. Baru kali ini, ya di level manapun, Baitul Arqam pimpinan. Yang baru hari ini ikut Baitul Arqam PDA periode 2227. Semuanya, alhamdulillah. Oke, saya sapa lagi dulu. Apa kabarnya ibu-ibu PDA? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Ini adalah jam-jam rawan. Saya khawatir ditinggal tidur. Soalnya tadi sudah rasa-rasa, kok materi berikutnya waktunya buat aku tidur saja. Sekarang dijamin ibu-ibu tidak tidur. Oke, dibuka dulu tadi khusus Tina dan sudah dapat hadiah karena sharing lagu di halaman di PDA 2227. 321, silakan. Oh, tambah enak. Jangan kau kotori, jaga komitmen, jangan kau ingkari. Pagi. Belum. Selamat malam. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Cukup, Mbak. Kita belum. Mohon angkat tangan yang baru hari ini ketemu saya. Oh, cuma 1, 2. Oke, tanya tetangganya ya. Sudah kenal dengan kiri kanannya? Sudah kenal dengan 7, yaitu memahami nilai-nilai mukadimah anggaran dasar, visi misi dan program Aisyah. Saya sampaikan ini kalau misalnya nanti nggak cukup waktunya, panjenengan bisa melakukannya sendiri, membaca sendiri, belajar sendiri, dan sharing dengan tetangganya. Menumbuhkan saya semangat amar ma'ruf nahi munkar melalui organisasi. Ya, semua yang ada di sini ini pimpinan, tidak ada pengurus. Apa bedanya pengurus dengan pimpinan? Kita ini pengurus Aisyah apa pimpinan? Pimpinan. Ya, menguatkan keyakinan Aisyah merupakan medan jihad baik secara individu maupun dalam bentuk sosial. Ya, kegiatan kita introduction, games, sharing mukadimah, kemudian mungkin dialog dan diskusi. Karena ini malam ya. Mukadimah itu apa? Pembukaan. Kalau mukadimah anggaran dasar, anggaran dasar. UUD 45 itu ada berapa alinya? 4. Pokok pikiran, berapa pokok pikiran? 5. Masa UUD 7? Satu pertanyaan. Mbak Azza dan Mbak Zana bisa dilihat siapa yang coba. Bu Halimah, coba Bu Halimah, jawabannya apa? Tidak boleh lihat Google. Siapa yang mendirikan Aisyah? Kiai Haji Ahmad Dahlan, betul? Betul. Tahunnya 1000. Oh, tanggalnya? Iya. Ya, siapa yang bisa melengkapi dengan hijriahnya? Yes, Rajab. Tahun tak lali. Lali enggak? 106. Sudah sepuh ya? Sudah sepuh ya? Satu-satunya organisasi Aisyah
yang masih eksis dalam usianya yang 100 tahun atau 1 abad. Satu-satunya. Kemarin saya rapat mewakili PWA di rakor dengan KPFA itu disebut terus Aisyah karena apa? Kita betul-betul berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals. Bagaimana berlanjutan tentang Aisyah. Ini ya status Aisyah. Saya kira sudah diketahui. Siapakah Aisyah itu? Apakah? What kind of animal it? Ortom khusus. Maksudnya ortom khusus itu apa? Berhak melaksanakan programnya Muhammadiyah. Ya, diberi wewenang khusus untuk melaksanakan persyarikatan yang bergerak di bidang dakwah dan sosial. Ya. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ya salah. Ya. Iya. Ibu Baria, ambil hadiahnya buku 1. Untuk pujian untuk anak cantik. Belum sudah punya. Raditu billahi robba wabil is. Buah nanti kalau buka kok pakai Fatihah sih. Lah buka cuma kita loh pakai Al-Fatihah. Aisyah Muhammadiyah itu tidak mengharamkan baca Al-Fatihah. Yang tidak boleh itu ilaruhi bla bla bla. Wa ilaruhi Al-Imran 104. Oke, monggo. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Gimana Bu? Sadaqallahul azim. Bu Yayu benar bacaannya? Lah orang-orang yang beruntung. Baik, saya tanyakan di Yayu CMA nilainya berapa? Berapa? 85. Oh, 6 atau 5. Baik. Ada yang bisa lebih baik. Nanti ada ininya. Nggih. Bu siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Muhammadiyah didirikannya Muhammadiyah. Tanggal berapa Muhammadiyah didirikan? Tahun 1912. Betul. Rupanya belum punya Toharatul Qulub ya? Serius? Bu, kok banyak yang belum punya Toharatul Qulub? Gak cukup sayangku. Kita sudah lomba, soalnya biar semangat tadi saya dulukan. Pasal pokok pikiran. Jadi pokok pikiran Muhammad dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu nomor 1 apa coba? Kata kuncinya pada tauhid. Ya, ini tadi ya. Hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah. Maksudnya apa ini? Oleh karena itu yang diperangi oleh Muhammadiyah adalah ya TBC, tambahan ya. T, bersih dari syirik, bersih dari tahayul dan seterusnya. Ada komentar? Berarti tadi jagalah Islam, jagalah tauhid, jangan kau duakan, jangan wadure tak oleh TPP juga. Itu sudah menduakan. Ya, jadi kita semuanya kita bantukan pada tauhid. Jadi kata kunci yang pertama tauhid. Yang kedua apa? Pokok pikiran yang kedua. Ya, hidup manusia itu bermasyarakat. Pokok pikiran kedua. Apa maksudnya? Ibu, manusia adalah makhluk sosial dan kita tidak pernah bisa lepas dari manusia yang lain. Jangan sejak lahir, sebelum lahir pun kita sudah membutuhkan orang lain. Nah, apa artinya? Jadi anggota Aisyah, anggota Muhammadiyah itu bukan bersifat eksklusif. Kita bermasyarakat. Ibu di Dasawisma, aktiflah di PKK. Kalau kita tidak aktif, nanti mereka yang atau orang di luar Aisyah yang akan menentukan program dan kegiatan. Kalau kita aktif di Aisyah, di PKK, ada posyandu, kader, apapun yang ada, silakan. Dan karena hidup bermasyarakat, maka kita juga harus apa? Kita punya tata krama, kita punya akhlak, bagaimana kita bersikap dengan orang lain. Nanti panjang lagi. Pokok pikiran yang ketiga apa? Hukum Allah wajib. Ya, sebab kita harus menjunjung tinggi. Wajib masanya sebenarnya ada wajib sebagai ibadah kepada Allah. Sorry ketiga. Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya. Artinya, ini aja. Jadi saya buatkan ini biar gampang. Kata kunci, pokok pikiran pertama itu ada pada kata tauhid. Tidak menduakan Allah, tidak musyrik, tidak syirik, tidak itu TBC. Tahayul, khurafat, bid'ah. Tetapi jangan titik-titik bid'ah itu Allah. Habis anggota kita, habis jamaah kita. Ya, tetapi tadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau caranya Bu
Taufik dan Pak Taufik itu ya kalau ada orang ini sepanjang itu tidak mensyirikkan apa-apa. Kalau orang pengajian baca Yasin ya tidak salah. Yang tidak boleh itu yang orang tidak sholat, tidak belajar ngaji. Itu mencanangkan atau melakukan gerakan filantropi atau al-ma'un. Niru Bu Taufik loh, kalau buatlah yang banyak kuahnya sehingga bisa dibagi ke tetangganya. Itu ya Bu Taufik ya? Oh saya juga Bu Taufik ya? Bu Era. Ya apa? Sableng koman kabeh. Ya. Ke Probolinggo dapat ikan segar. Sableng dapat golek seekor 2 ekor. Suwun soalnya gratis. Kemudian hukum ketiganya ya berhukum hanya dengan hukum Allah. Artinya apa? Hukum Allah itu apa? Ya, berdasar Al-Quran dan Sunnah Maqbulah, hadis yang berterima ya. Karena ada hadis yang dhaif, kan nggak kita pakai ya? Dipakai nggak? Dhaif. Oke. Kemudian yang keempat, berjuang menegakkan agama Islam itu adalah wajib. Ya, kata kuncinya berjuang menegakkan. Itu keempat. Kelima apa? Ittiba Rasul. Rasul itu istrinya banyak. Ya apa ini ittibanya? Ibadah yang lain. Ada orang gini, saya setuju poligami, pokoknya gak suami saya. Jadi boleh, ittiba termasuk Rasul, tapi syaratnya poligami itu apa? Saya baca novel itu semua tentang poligami, gak ada orang yang dengan ikhlas 100%. Iya, saya bisa hidup dengan madu saya, tetapi nyatanya ya ada yang penyakit hatinya yang nggak bisa dibohongi ya. Dengan kalau secara fisik nggak apa-apa, bajunya kembar, tasnya kembar, sepatunya kembar, hatinya kita nggak tahu. Jadi syaratnya itu susah. Siapa yang siap di madu? Minum madu. Nggak ada. Katanya itu Mbak Rasul. Itu tadi guyon ya. Artinya mengikuti jejak para nabi itu memiliki sifat apa? Berapa sifat wajib ada pada nabi dan rasul? 4 apa? Tabligh, sidik, matonah, amanah. Satunya apa kata Bu Sukana? Satunya apa? Nih, apa yang belakang sana? Apa sifat Nabi yang wajib? Nomor 1 apa? Sidik. Apa artinya sidik? Ya. Terus amanah menyampaikan pada ahlinya, bukan Pak itu kata baina nasi antahku mobil adal. Jadi kalau kamu diberi amanat, kalau kamu disuruh menghukumi, kalau kamu mendapatkan amanat, sampaikanlah. Menyampaikan amanat ya amanah ya. Kalau tabligh menyampaikan apa? Ya Aisyah Muhammadiyah itu gerakan dakwah amal ma'ruf. Di situ ada sifat tabligh yang harus kita miliki. Kemudian organisasi adalah alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Ya, organisasi. Nanti kita kaitkan dengan Muqaddimah Aisyah. Organisasi apa? Organisasi Aisyah. Jadi sebagai wadah, alat organisasi itu ya, bukan tujuan, alatnya untuk mencapai tujuan. Berikutnya yang terakhir itu terwujud masyarakat adil makmur lahir dan batin yang diridhai Allah. Ini
apa kata kunci dari yang panjang-panjang tadi atau yang kita pegang tadi? Oke. Jadi gitu ya. Coba kita bersama-sama. Ada Riyad 56. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus ini tadi sudah. Walakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa ulaika humul Yanhauna. Nah, saya tantang Bu, siapa ini yang menjadi asesor, bisa membaca Ali Imran 112 dengan betul? Bu Ira? Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah minallahi wa hablim minannas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Bu Laila nilainya berapa Bu Istiahana? Mumtazah. Tak krungu. Lahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Berjuang dan juga berbuat beramal soleh seperti hanya Muhammadiyah kalau Aisyah. Jadi perempuan punya hak yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat adalah apanya? Takwanya. Ya. Nah, dari yang tadi itu pokok pikiran Muhammadiyah itu menjiwai atau apa? Ya dari situ, apa yang tersirat di dalam mukadimah anggaran dasar
Muhammadiyah itu kemudian tadi dijiwai oleh itu Aisyah juga membuat anggaran dasar sendiri, dan mukadimahnya tadi ya diawali sama Al-Fatihah, kemudian ikrannya masih sama ya. Apa ikrannya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya, kalau syahadat umum kan enggak pakai salam. Oke. Jadi pokok pikiran dalam mukadimah anggaran dasar Aisyah itu apa yang pertama? Punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga Aisyah semua? Siapa yang belum punya? Angkat tangan. Ya, download sendiri Bu ya. Iya. Masa hadiah terus? Tinggal hadiah utama itu. Ya, cara menuju masyarakat sejahtera diatur dalam peraturan yang bernama agama Islam. Tadi itu sama dengan hukum Allah tadi ya. Hukum Islam itu hukum Allah, hukum yang benar, agama yang benar, ad-dinul haq. Kemudian tiap manusia khususnya muslim wajib menciptakan masyarakat yang sejahtera. Sejahtera itu seperti apa? Kepingin apa dapat. Tujuan Aisyah dalam pasal 7 simpel sekali. Tegaknya agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ayo bersama-sama biar nggak lupa. Kalau pasal 6 itu Muhammadiyah. Pasal 7 organisasi Aisyah butuh ya, kita butuh organisasi. Kemudian motif gerakannya adalah kesadaran beragama dan berorganisasi. Coba Ibu, siapa yang memaksa Ibu ke sini? Siapa yang memaksa Ibu ikut Baitul Arqam? Bahwa Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, sehingga tercipta masyarakat yang berbahagia, sejahtera dan beradilan. Ya. Kalau ada orang yang masih tidak adil, masih tidak hidup bermasyarakat, itu belum Aisyah 100%. Belum asli. Ya, enggak ada mu'alaf. Ya, oleh karena itu kita perlu mengkaji dan mendalami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kita tercinta. Ya, apa? Bahwa kita sebagai rahmatan lil alamin itu maksudnya apa? Islam itu membawa rahmatan lil alamin. Jadi semua planet gitu ya. Kemudian masyarakat yang berbahagia sejahtera dan berkalimat bahwa masyarakat yang utama. Ya. Masyarakat yang utama yaitu masyarakat yang dibina oleh warganya baik pria maupun wanitanya secara potensial mempunyai kemampuan yang penuh dan fungsional. Kemudian masyarakat yang utama tadi dibentuk atau ditegakkan dengan menegakkan ajaran Islam secara istiqomah dan bersifat aktif melalui dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwahnya amar ma'ruf nahi mungkar itu melalui organisasi Aisyah. Jadi Aisyah itu mempunyai visi bahwa Aisyah akan membawa rahmatan lil alamin. Makanya kita tidak kenal siapakah ponakan kita yang di Palestina, tapi kita nyumbangnya 43 miliar 45. Ibu-ibu kenal orang yang nyumbang utama untuk menciptakan kita melalui dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu.
rahmatan lil alamin. Ingat ya, jadi kalau orang nggak usah tanya-tanya dulu agamanya apa. Pohon mau tumbang, mau mati, kucing agamamu apa? Ya anak saya loh, kucing nggak ada tuanya, sakit dibawa ke rumah sakit, opname 3 hari. Ini mau di foto ronsen di mana itu? Di apa? Piwet 220. Mama aja kalau ke dokter nggak pakai 280 karena apa? BPJS gitu. Nah itu kucing nggak ada BPJS-nya. Nah itulah rahmatan lil alamin itu. Nangis mati, ditangisi sama anak saya. Padahal itu kan kucing terlantar gitu. Dan ajaran Islam yang didasarkan pada keyakinan tauhid sesuai dengan mukadimah pokok pikiran pertama tadi ya, tauhid. Sekali lagi, la ilaha illallah tidak hanya sekedar diucapkan di dalam lisan ya, tetapi diwujudkan dalam perbuatan. Jaringnya tauhid tapi nanti mendewakan TikTok, mendewakan YouTube. Waduh, subscribe-ku kok berkurang gak tambah-tambah. Udah mendewakan. Itu sudah sedikit sirik kecil katanya, kata orang tablik ya. Iya boleh lah, sirik kecil enggak itu? Mendewakan pulang masjid, ya, wis anak subscriber wis tambah piro. Tapi itu Aisyah sana bukan Aisyah Kota Malang. Selamat malam. Selamat malam. Nyanyi dulu dong. Buka 2002. 1, 2, 3. Asik kan Bu Sukana? Jagalah hati. Ulang. Jaga Aisyah. Jangan Jangan kau duakan, jaga ideologi, jangan kau kotori, jaga komitmen, jangan kau ingkari. saya ngundang Bu Ira nyanyi. Nyanyi ini. Kau abaikan, jaga Aisyah, jangan kau duakan, jaga ideologi, jangan kau kotori, jaga komitmen, jangan kau ingkari. Jangan kau abaikan, Jaga Aisyah, jangan kau duakan, jaga ideologi, jangan kau kotori, jaga komitmen, jangan kau ingkari. Dan masyarakat luas. Jadi dalam diri pribadi, keluarga dan masyarakat luas, tidak hanya kita tidak boleh cuek, kita berdakwah. Ya. Sederhana saja, ada tukang sayur yang datang itu 4:30. Dia berangkatnya ke pasar jam 1. Yuk sampean salat subuh di Dini kubur kula rapel napa? Sunai kula kuwatai pokoke. Kula soal ketinggalan terus itu. Nggih ngoten nggih. Wis sampean gelem salat subuh cek gak duwe utang. Jadi dia merasa itu hutang dan diganti dengan subuh segala dengan sholat sunah macam-macam wis. Ada hajat, ada tobat, ada apa namanya? Ada bukan tasbih, hajat, tobat, apalagi pokoknya pun kula kuwatai sholat sunah. Sholat sunah. Nutupi kula niku mboten sempat sholat subuh. Polahe pun pekan niku. Apa? Belum tahu. Jadi saya bawakan buku sekarang makai kedisian yang dugi Bu, yang belanja. Sak durunge sampean toto dek sholat. Nunggu di situ namanya ibu atau ibu. Saya siapkan lainnya.
tiap hari dan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan menempatkan potensi segenap warga masyarakat baik yang pria maupun yang wanita. Jadi sasaran dakwah kita itu tidak hanya perempuan, termasuk para bapak, anak-anak laki-laki kita sama menjadi remaja. Ya, kenapa? Karena tujuan organisasi kita tadi di pasal 7 apa? Tegaknya ajaran Islam, agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Semua mengarah pada tujuan kita. Oke. Ada 6 prinsip beramal soleh menurut Aisyah Muhammadiyah. Yang pertama, hidup harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat. Sekali lagi, intinya pada tauhid. Kalau kita sudah bertauhid, beriman, mengesahkan awal la ilaha illallah, itu apapun akan bersumber ke sana. Kalau tauhidnya, imannya ini yang sudah hilang, sudah ya memang naik turun, harus kita oh iya saya harus sabar. Buat mati ngapain 60 tahun kok udah pensiun, bisa umur 65. Saya nggak mau. Terus kapan saya bisa ikut kegiatan, bisa melaksanakan itu ya? Kalau hanya tiap hari pulang pergi, perjalanan hanya lebih dari 4 jam, 3 jam lah, habis jalan. Hidup itu bermasyarakat sama ya, mematuhi ajaran Islam karena keyakinan. Kenapa ibu menjadi Aisyah? Karena dipaksa katanya. Karena kita harus yakin bahwa dengan beraisyah kita memiliki sarana untuk menegakkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Ini Mbak Rasul dari sini ya, dari Rasul minimal ada 4 sifatnya. Kemudian tertib organisasi itu penting. Organisasi kita ini, organisasi tadi ini mengatakan duduk tidak hanya sekedar kumpulan majlis, taklim atau PKK, tapi mengintegrasikan semua unsur dari kegiatan. Dan kita organisasi formal bersifat nasional dan internasional, kita punya beberapa cabang di luar negeri. Tidak sangat berdiri. Ada pimpinan, ada BPP. Pimpinan itu mulai dari ketua sekretaris bendahara, waktu waktu. Kemudian ada BPP, Badan Pembantu Pimpinan. Di Badan Pembantu Pimpinan itu juga ada pelaksana program kegiatan. Jadi program Aisyah itu ada program umum, ada program bidang. Bidang ini yang melaksanakan ada BPP. Ada lembaga. Siapa yang bisa menyebutkan 7 majlis dan 2 BPP? Tapi yang dari BPP tidak benar. 2 lembaga. 7 dengan tidak salah. Angkat tangan, silakan, ayo. Ye. Mic-nya untuk Mbak Sofi. 7 BPP, 7 majlis, 2 lembaga. Yang ada nomenklaturnya dan pimpinan Aisyah. 1 majelis taklim, 2 majelis ekonomi, 3 majelis MPK, 4 majelis kesehatan, 5 majelis Ya, majelis auditasi, 7 ya, benar betul. Nah,
Kesehatan. 4. Melihat Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. 4. Majelis Ombudsman. Majelis Tablik dan Ketarjihan, Belum tentu. Terus Majelis Paudasmen, Majelis Pembinaan Kader, Majelis Kesehatan, Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, pakai bisa Majelis Hukum dan HAM. lembaganya Lembaganya LBSO, LLK, LLH LLH, LLH LHPB. Ya, rezeki dari ketua panitia ini. Oke ya. Hidup bermasyarakat. Kalau bermasyarakat berarti harus berakhlakul karimah. Yang ketiga, hukum Allah. Artinya kita harus tunduk dan patuh. Kita punya hukum yang mengatur mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita lakukan. Next. Apa lagi? Ya. Agama Islam, perjuangan. Yang kelima, iktibat kepada Rasul. Apa yang kita ikuti jejak Rasul? Minimal 4. Ya. Kemudian kita harus bersama-sama dalam sebuah organisasi yang teratur. Berikutnya, terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Oke, baik. Tinggal daerah, tingkat cabang, pimpinan cabang, PCA, bukan. Sekali lagi, jangan mau disebut pengurus ya. Kita itu pimpinan. Apa Bu? Pimpinan. Apa pimpinan itu? Pimpinan itu tiga. Dia punya 3 hal. Pimpinan, a leader is one who knows the way, tahu jalan, mau kemana Aisyah di bawah, ya. Shows the way, menunjukkan jalan itu. Tadi jalannya menuju surga, yang tegaknya Islam itu menuju surga kita bicara. Nah, kemudian goes the way, knows, mengetahui jalan, tujuan Aisyah. Shows the way, menunjukkan kepada anggotanya, kita mau ke sini loh, kita melakukan ini, gerakan ini, program ini. Shows the way, menunjukkan kepada anggotanya. Dan goes the way. Goes the way itu apa? Menuju melakukannya, mengimplementasikannya, melaksanakan, nggak nonton loh, hei keluar ini. Tetapi goes the way, melakukannya, mengimplementasikannya. Nilai-nilai yang kita peroleh dari anggaran dasar Aisyah Muhammadiyah tadi kita implementasikan. Karena kita pimpinan, bukan. Jadi siapa pemimpin? What is a leader? Who is a leader? One who knows the way, shows the way, goes the way. Bersama-sama ya. A leader is one to go. A leader is one who knows the way, shows the way, goes the way. The way apa? Jalan menuju surga. Melalui apa? Program-program Aisyah. Itu ya.